Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, karena kesempatan pada saat ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana kami menikmati dan menghayati akan penderitaan Tuhan Yesus Kristus di Golgota. Ya Bapa, semua jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman ini, kiranya Tuhan buka hati dan pikiran mereka dan menerangi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Bersabdalah ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Lukas pasal 23 ayat 26 sampai dengan 32, yang menyatakan, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas baunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Demikianlah pembacaan Alkitab. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, ketika kita melihat perjalanan salib, di mana Tuhan kita Yesus Kristus sudah merasakan penderitaan yang sangat mendalam ketika ia ditangkap, ia dicambuk, dan ia dimahkotai duri. Pada hari ini kita melihat dan menelusuri sejarah perjalanan Tuhan Yesus menuju Golgota yang biasa dikenal dengan Via Dolorosa. Nah, dalam hal ini, walaupun beberapa bulan yang kita lihat situasi yang sangat mencekam atau situasi yang buruk yang juga memaksa semua manusia untuk tetap tinggal di dalam rumah. Coronavirus membuat semua negara sepi. Coronavirus melumpuhkan semua perekonomian dunia, termasuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Dampaknya sangatlah terasa, terutama bagi masyarakat kecil. Walaupun demikian, Bapak Ibu jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, tidak juga mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan walaupun di rumah. Terutama pada hari ini, kita berada pada penghayatan untuk menghayati penderitaan Tuhan Yesus Kristus, dan untuk melihat betapa dahsyatnya penderitaan itu. Oleh karena itu, di mana pembacaan kita menurut Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 32, yaitu kisah perjalanan
Yesus menuju Golgota itu bukan sebuah perjalanan yang enak, tetapi sebuah perjalanan yang penuh dengan derita, siksaan. Kemudian Simon orang Kirene dipaksa oleh tentara Romawi untuk membantu Yesus memikul salibnya. Karena itu secara manusiawi bahwa Yesus sangat tertolong ketika ada orang yang menolong dia memikul salib itu. Tetapi penyiksaan itu tetap juga dilakukan di dalam perjalanannya. Ketika ia jatuh, ia dicambuk, ia diangkat, dan ia dipaksakan. Betapa sengsaranya dia, betapa menderitanya ia, dan rasa sakit sangatlah membuat ia tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Sehingga dalam perjalanan itu, kadang kala ia jatuh bangun karena sakit yang ia rasakan, badannya sudah hancur karena cambukan-cambukan. Ketika kita melihat dan melewati Yesus melewati perempuan yang sedang berdiri, yang kita kenal dengan Putri Yerusalem, yang sedang menangisi dia, Yesus berkata kepada mereka, "Jangan menangisi aku, tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Bapak Ibu, ketika kita menganalisis kata "jangan menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu", apa yang terjadi? Kemudian mengarah kepada hidup dan perbuatan-perbuatan sifat manusia. Penyebabnya ialah imam dan ahli Taurat serta orang-orang Farisi tidak mau disaingi. Mereka adalah orang-orang yang egois, takut kehilangan jabatan. Yang kedua, umat manusia sendiri tidak menyadari sifat dan perbuatan mereka yang tidak ada bedanya dengan imam-imam itu, sehingga mereka setiap hari melakukan dosa-dosa. Renungkan itu baik-baik, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, agar kematian, penderitaan, dan kebangkitan Kristus adalah jalan pertobatan bagi manusia di dunia ini. Karena melalui kesengsaraan Yesus, bagi yang percaya akan mendapatkan pengampunan dosa. Tetapi yang dikutip oleh istilah yang dipakai oleh gereja kita tentang perjamuan kudus, tubuh dan darah Tuhan Yesus adalah lambang penebusan dan pengampunan dosa dan keselamatan kita. Sebagai refleksinya, Yesus yang menderita, disalibkan, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga akan menghantarkan kita kepada iman kita yang tetap percaya dan teguh, dan tetap tegar teguh di tengah-tengah suasana yang mencekam saat ini. Percaya bahwa Yesus adalah kekuatan kita. Walaupun perjamuan yang kita akan adakan ini di rumah, tetapi mari kita ikuti apa yang dikatakan pada pembacaan kita. Tuhan kita Yesus Kristus yang kita imani dan percaya, yang mampu menjauhkan dari segala virus corona ini di tengah-tengah bangsa kita atau dunia ini, akan membuat kita kuat, dan Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, persiapan perjamuan kudus. Ketika Yesus mati di kayu salib adalah hari kegelapan yang kelam
Semua yang mengasihinya merasakan duka yang amat perih. Dalam kepedihan, baiklah kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus menghendaki kita untuk memaknai dan memberitakan kematiannya, yaitu sebagai penebusan dosa bagi dunia. Penetapan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur di atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Damai sejahtera bagimu. Demikian Tuhan Yesus mengangkat roti. Pada waktu ia adakan perjamuan malam bersama dengan murid-muridnya, ia berkata, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan bagi tebusan, bagi keselamatan kita. Demikian ia mengangkat cawan. Cawan yang berisi anggur yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Tuhan Yesus berkata, ambillah. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat terkasih, untuk pokok-pokok doa hari ini, mari kita sama-sama mendoakan untuk bangsa dan negara Indonesia dalam menghadapi pandemi virus corona, para pasien, para relawan, para medis, dan untuk pokok-pokok doa yang ada di Warta Jemaat Damai Sejahtera.